ಗೆಂಗಿನುಂಟು ಮಿಡ್ಡಂಗ ಯುದ್ಧ ಗುಮ್ರಬೇ ಶಬ್ದವೆಸಿ ಸಹ ಭೂಮಿ ಗುಮುರು विनास्तान सागर साक्षीकृत मोजोपाहित प्रतिबुद्ध पंजीरक्तांगी बराकाश सत्य तुम्हें तेसी रखता शपथ सहा धर्म मानूंगा मलाku majutan Mojopahit gumuru bumi nuswantara kampa Mojopahit gumuru panjilinang kung sagara Alam lakutan winatis khadga muruk cahya surya Shabda ghanta dadi pratika tanhana mundur Dharma Satya Palapa Mojopahit Jaya Mojopahit Gumuru Jagat Krosha Geger Mojopahit Gumuru Langgeng ing itihasa Nuswantara Konsensus di tahun 1952, sebuah konferensi internasional tentang kalender Saka diadakan di Delhi, India dan hasilnya adalah kemufakatan bahwa tahun Saka dimulai pada 78 Masehi. Kemufakatan ini yang menjadikan rancu penulisan sejarah Nusantara untuk menghitung awal tahun Saka di prasasti yang dimulai tahun 78 Masehi, sehingga seolah tidak ada sejarah sebelum tahun itu. Bahwa tahun Saka Nusantara tidak ada yang merujuk pada penanggalan tahun Saka India yang dimulai 583 sebelum Masehi atau 78 Masehi. Penanggalan tahun Saka di Nusantara, yang dimulai awal penghitungannya di tahun 6123 sebelum Masehi, akan mengembalikan catatan sejarah benar Nusantara yang telah terdistorsi oleh pencatatan sejarah versi kolonialis. Dimulainya penanggalan tahun Saka di Nusantara, yaitu tahun 6123 sebelum Masehi, 6123, adalah periode zaman Kali Yuga. Mari kita kaji dan mencoba menerapkan angka tahun 6123 sebelum Masehi sebagai angka awal tahun Saka untuk menghitung tahun prasasti di luar Nusantara. Prasasti Hoysala Raja Balala bertanggal Saka 1919 setelah dikonversi dengan angka tahun 6123 sebelum Masehi didapat tahun 4204 sebelum Masehi. Prasasti Nilavara Malikarjuna bertanggal Saka 1975 setelah dikonversi dengan angka tahun 6123 sebelum Masehi didapat tahun 4148 sebelum Masehi. Prasasti yang ditemukan di Desa Bitaravali, Belur Taluka, Karnataka bertanggal Saka 2027, setelah dikonversi dengan angka tahun 6123 sebelum Masehi didapat tahun 4096 sebelum Masehi. Angka-angka tahun di atas setelah dikonversi dengan angka tahun 6123 sebelum Masehi, masuk dalam logika timeline kesejarahan. Sekali lagi penanggalan ketiga prasasti tersebut setelah dikonversi dengan angka tahun 6123 dapat dijelaskan. Sebelumnya jika dikonversi dengan tahun Saka India pada Sakanta 508 SM atau Saka Kalatita 78 M yaitu tahun 1997,
2053, dan 2105 ini tidak mungkin. Selanjutnya kita simak angka tahun 6123 sebelum Masehi sebagai awal kalender Saka Nusantara dengan mempertimbangkan data filologis atau data literasi. Serat Pustaka Raja dibagi menjadi dua, yaitu 1. Serat Pustaka Raja Purwa yang menceritakan kejadian masa 800 tahun, tahun Saka 1-800 Saka atau tahun 6123 sebelum Masehi sampai 5323 sebelum Masehi. Yang menceritakan Serat Pustaka Raja Purwa ialah Prabu Sri Batara Jayabaya, yaitu pada waktu Sang Hyang Narada bersama Batara Panyarikan turun ke Mamenang untuk menceritakan semua peristiwa di Tanah Jawa sampai dengan Prabu Brawijaya IV di Majapahit. 2. Serat Pustaka Raja Pewara menceritakan kejadian selama 600 tahun, yaitu antara tahun Saka 800-1400 Saka atau tahun 5523-4723 sebelum Masehi. Pencipta Serat Pustaka Raja Pewara adalah Prabu Brawijaya V. Serat Pustaka Raja Purwa dapat dibagi menjadi 8 kelompok besar, yaitu 1. Serat Mahaparwa, menceritakan kejadian antara tahun Saka, Surya Sangkala, 1-100 atau tahun 6123 sampai 6023 sebelum Masehi. Serat Mahaparwa dibagi menjadi 2 serat, kitab, yaitu A. Serat Purwapada, ditulis oleh Empu Satya di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 851 atau terhitung tahun 5246 sebelum Masehi. Cerita dalam Serat Purwapada dimulai dari Empu Sangkala atau Aji Saka. Cerita selanjutnya adalah mengenai manusia pertama yang mendiami Pulau Jawa sebagai cikal bakal. B. Serat Sabaloka, disusun oleh Empu Soda di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 851 Saka atau 5246 SM, menceritakan tentang cucu-cucu penghuni Pulau Jawa sampai adanya wabah kematian yang kemudian sirna oleh kekuasaan para dewa. 2. Serat Mahadewa, menceritakan kejadian antara tahun Surya Sangkala 101 sampai 200 Saka atau 5999-5917 SM. Serat Mahadewa dibagi menjadi 2 serat, yaitu A. Serat Dewa Buddha. Serat Dewa Buddha ditulis oleh Empu Padma di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 851 Saka atau 3272 sebelum Masehi. Fahami kata Buddha ini bukan ajaran Buddha yang terlahir di India. Cerita dalam Serat Dewa Buddha dimulai dari Sang Hyang Shiva. Fahami sekali lagi kata Buddha di sini bukan berarti Yang Mulia Siddhartha Gautama dari India pencetus ajaran Buddha di India. Sang Hyang Shiva menjadi raja pertama di Pulau Jawa di daerah Medang Kamulan dengan gelar Sri Paduka Maharaja Dewa Buddha sampai pindah ke Gunung Mahendra atau kini disebut Gunung Lawu. Di sana Baginda memberikan pengadilan kepada semua manusia maupun hewan. Kata Shiva bukan dari Hindu yang terlahir di India. B. Serat Dewa Raja disusun oleh Empu Sahasra di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 851 Saka atau terhitung tahun 5246 sebelum Masehi. Cerita dalam Serat Dewa Raja dimulai dari Raja-Raja Putra Sang Hyang Guru, Brahma, Wisnu dan Indra sampai Mukswa atau moksanya. Berdasar Serat Dharma Sarana, Serat Yudayana dan teks-teks sumber Wayang Madya lainnya, maka perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan Jawa adalah Kerajaan Medang Kamulan, Medang Prawa sampai Ngastina. Mulai dari Ngastina, Hastina, Yawastina, dipimpin Prabu Dipayana atau Parikesit, Prabu Yudayana, Prabu Gendrayana, Prabu Yudayaka atau Arya Prabu Bambang Sudarsana, dan Prabu Sariwahana, Malawapati, Prabu Sariwahana. Kerajaan Mamenang atau Widarba, Kadiri dipimpin Prabu Jayapurusa, Jayabaya. Kerajaan Malawapati atau Bojanagara dipimpin Prabu Angling Dharma dan Prabu Angling Kusuma. Kerajaan Mamenang atau Kadiri dipimpin Prabu Kusuma Wicitra atau Aji Pamasa. Kerajaan Penggingwitaradya dipimpin Prabu Aji Pamasa, Prabu Citrasoma, Prabu Pancadriya, Prabu Anglingdriya, dan Prabu Dharmamaya. Kerajaan Jawa sesudah Pengging berlanjut ke Medang Kamulan, Purwacarita, kemudian bergeser ke Majapura. Selanjutnya ke Pengging, Jenggala, Kadiri, Singasari, Jenggala, Pajajaran, Pengging, Majapahit, Demak, Pajang dan seterusnya. Apabila berdasarkan pada sejumlah prasasti, piagam, maka perjalanan sejarah kerajaan Jawa dapat direkonstruksikan. Bahwa setelah Mataram Kuna berlanjut ke Kahuripan, kemudian Kadiri, Singasari, Kadiri, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram dan seterusnya.
Mari kita simak berdasar genealogi susunan Brandes, ber. 1974 banding 133, sebagai berikut. 1. Adam 2, Sis 3, Nur Cahya 4, Nurasa 5, Menang. 6. Tunggal 7, Guru 8, Brahma 9, Brahmani 10, Tritrusta. 11. Parikenan 12, Manumanasa 13, Sakutrem 14, Sakri. 15. Palasara 16, Abhyasa 17, Pandu 18, Arjuna 19, Abimanyu. 20. Parikesit atau Dipayana 739 Saka atau 5384 sebelum Masehi. Prabu Parikesit bertahta 37 tahun. 21. Udayana 22, Gendrayana 23, Jayabaya 24, Jayamijaya. 25. Jayamisena 26, Kusuma Wicitra 27, Citra Soma. 28. Pancadriya 29, Anglingdriya 30, Suwalacala 31, Mahapunggung. 32. Kandiawan 33, Resi Gentayu 34, Lembu Amiluhur 35, Panji. 36. Kudalalean 37, Banjaran Sari 38, Munding Sari. 39. Munding Wangi 40, Pamekas 41, Susuru 42, Prabu Anom. 43. Adaningkung 44, Ayam Wuruk 45, Lembu Amisani 46, Bratanjung. 47. Brawijaya. Telah kajian filologis di atas yang disebutkan berdasar genealogi susunan Brandes berkesesuaian dengan era zaman-zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara setelah penobatan Raja Parikesit penerus Pandawa. Artinya bukan hanya akhir Baratayuda, tapi penerus dari Pandawa. Kerajaan Ngastina ada pada zaman Kalabrata, Rakai Panunggalan 702 Saka 722 Saka 5416 sebelum Masehi. Tahun 705 Saka atau 5418 sebelum Masehi rajanya Prabu Suyudana, bertahta 29 tahun. Tahun 734 Saka atau 5389 sebelum Masehi rajanya Prabu Yudhistira, bertahta 5 tahun. Tahun 739 Saka atau 5384 sebelum Masehi rajanya Prabu Parikesit, Dipayana, bertahta 37 tahun dan kerajaan seterusnya. Pengaruh kekuasaan kerajaan Nusantara di India pada masa lalu menjadi sesuatu nyata. Pengaruh ini tentu telah memberi pengaruh bagi India dalam hal penentuan awal tarikh tahun kalendernya. Meskipun awal tarikh tahun Saka India menggunakan tahun 583 SM yang dipakai hingga abad 15 Masehi, atau tahun 78 Masehi yang dipakai hingga kini. Penanggalan tahun Saka di Nusantara, yang sejatinya dimulai awal penghitungannya di tahun 6123 sebelum Masehi, akan mengembalikan catatan sejarah benar Nusantara yang telah terdistorsi oleh pencatatan sejarah versi kolonialis. Prasasti Nalada mencatat adanya pengaruh kekuasaan kerajaan Nusantara di India. Prasasti yang ditemukan oleh Hirananda Sastri pada tahun 1921 di ruang depan Biara Nalada, Bihar India ini, menjelaskan tentang Raja Devapaladeva dari Kerajaan Pala, Bengala India, diperintah Sri Maharaja dari Swarnatvipa, Sriwijaya, membangun sebuah vihariya di Nalada. Juga pernyataan bahwa 5 desa di Kalkuta India dibebaskan dari pajak untuk keperluan misi agama dari Kerajaan Sriwijaya di India. Sri Maharaja dari Swarnatvipa, Sriwijaya ini dicatat merupakan keturunan Shailendra dari Jawa. Prasasti Tajore tahun 1005 mencatat penguasa Kedah, Raja Sriwijaya Sri Marawijaya Tunggawarman dari Wangsa Shailendra, membangun biara di Negapatnam, yaitu sebuah kota di negara bagian Tamil Nadu, India. Adanya perintah Sri Maharaja dari Swarnatvipa Sriwijaya dan pembangunan vihariya di Negapatnam oleh Raja Sriwijaya tersebut, menunjukkan adanya pengaruh kekuasaan lanjutan dari kerabat Raja Langga atau Medang Kamulan 502–557 M. Prasasti Jayanagara II, 1323, tertulis, Raja Jayanegara dicatat bergelar Sri Sundara Pandyadewa Diswara nama Raja Biseka, dan seterusnya. Prasasti ini menjelaskan bahwa Raja Jayanegara memegang kekuasaan tertinggi, suzerainty, atas Raja Pandya di India Selatan yang bernama Sundara Pandya. Menurut catatan, Duarte Barbosa hingga awal abad ke-16,
kapal-kapal Nusantara menjadi pelaku perdagangan rempah utama yang berlayar dari Nusantara ke Tenaserim, Pegu, Bengal, Palicat, Coromandel, Malabar, Cambai, dan Aden. Penguasaan tersebut memiliki pengaruh kekuasaan di berbagai negeri termasuk India untuk memajukan dan melindungi perdagangannya. Konsensus di tahun 1952, sebuah konferensi internasional tentang kalender Saka diadakan di Delhi, India dan hasilnya adalah kemufakatan bahwa tahun Saka dimulai pada 78 Masehi. Kemufakatan ini yang menjadikan rancu penulisan sejarah Nusantara untuk menghitung awal tahun Saka di prasasti yang dimulai tahun 78 Masehi, sehingga seolah tidak ada sejarah sebelum tahun itu. Bahwa tahun Saka Nusantara tidak ada yang merujuk pada penanggalan tahun Saka India yang dimulai 583 sebelum Masehi atau 78 Masehi. Penanggalan tahun Saka di Nusantara yang dimulai awal penghitungannya di tahun 6123 sebelum Masehi akan mengembalikan catatan sejarah benar Nusantara yang telah terdistorsi oleh pencatatan sejarah versi kolonialis. By Santo Saba. Api menyala di perahu Raja Panji emas berkibar luhur. Lebih baik sirna dalam gelombang daripada hidup tak mulia. Tabuhkan dan Sriwijaya, ini utama raja. Pedang layar keyakinan menyatu jadi kuasa. Dari Musi hingga Malaka, Sriwijaya Amerta takkan musnah. Gandram melirik, granta terakhir, ombak reda, asap lenyap, namun cakra Sriwijaya